Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan rancanganku dari rancanganmu. Aku sanggup melakukan segala sesuatu, tidak ada rencanaku yang gagal. Percayalah kepadaku, aku tahu rancanganku bagimu. Belakangan ini, dunia sedang melihat sebuah peperangan yang hangat terjadi di Timur Tengah, yaitu tentang negara Israel yang berhadapan dengan Hamas dan Iran. Bagi banyak orang Kristen, mendengar kata Israel dapat dimaknai secara beragam. Ada yang mendengar Israel sebagai sebuah negara kedaulatan di Timur Tengah. Ada juga yang memahaminya sebagai umat pilihan yang dipilih oleh Allah seperti yang ditulis dalam kitab Kejadian dan Keluaran. Ada juga yang memandangnya sebagai sebuah negara bangsa yang melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap warga Palestina. Di tengah kompleksitas tersebut, video ini mencoba untuk menguraikan makna Israel menurut arti sebagai kelompok orang Yahudi dan perjalanan historisnya. Tujuannya adalah supaya orang Kristen mempunyai gambaran yang lebih utuh dan mampu membedakan secara spesifik arti yang berbeda-beda itu. Pertama-tama, mari kita mulai dengan kata Israel itu sendiri. Kata itu berasal dari dua kata Ibrani, Yisra yang berarti bergulat dan El yang berarti Allah. Israel berarti bergumul dengan Allah, yaitu sebuah arti nama yang Allah berikan kepada Yakub ketika dia sedang bergulat dengan tanda kutip seorang manusia di suatu tepian sebelum dia berjumpa dengan kakaknya Esau. Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" sahutnya. "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Kejadian 32 ayat 27-28. Sejak peristiwa inilah istilah kata Israel bersinonim dengan Yakub yang dipandang sebagai seseorang yang bergumul melawan Allah, yaitu pribadi yang meminta pertolongan Tuhan dan akhirnya berhasil memenangkan hati Tuhan. Ada beberapa kelompok dalam umat Kristen yang menganggap bahwa orang Yahudi adalah umat pilihan Allah. Sampai tahap tertentu memang itu ada benarnya, sebab berkat Allah atas kelompok tersebut besar karena janjinya yang diberikan kepada mereka di padang gurun ketika Musa memimpinnya keluar dari Mesir. Ada ayat yang mengatakan bahwa memang orang Israel atau orang Yahudi adalah bangsa yang diberkati dan dilindungi Allah. Bagaimanakah aku menyerapah yang tidak diserapah Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Bilangan 23 ayat 8. Di saat yang sama, apabila kita membaca Ulangan pasal 11 mengenai berkat dan kutuk yang akan diberikan kepada orang Israel, maka memang diberikan berkat melebihi banyak bangsa. Tetapi
di saat yang sama mereka juga akan ditimpa kutuk dan balasan atas dosa yang lebih keras daripada segala bangsa lainnya. Menjadi umat pilihan Allah berarti menjadi umat yang dibebani tanggung jawab lebih besar. Dan memang itu terlihat bahwa prestasi orang-orang Yahudi sangat banyak. Akan tetapi, resiko, potensi bahaya, dan kepahitan yang disebabkan kepada bangsanya sendiri maupun bangsa lain juga terhitung lebih besar daripada yang lain. Dua belas suku Israel yang terkenal itu adalah suku-suku yang diturunkan dari anak-anak Yakub. Ruben melahirkan suku Ruben. Yehuda menurunkan suku Yehuda atau Yahudi. Lewi menurunkan suku Lewi yang berperan sebagai imam dan seterusnya. Setelah pemerintahan Salomo, terjadi pemisahan besar-besaran antara 10 suku di Israel Utara, mirip Korea Utara, dan 2 suku di Israel Selatan, mirip Korea Selatan, yakni suku Yehuda dan Benyamin. Perpecahan tersebut terjadi oleh karena Salomo menyembah berhala. Lalu, oleh karena 10 suku di Israel Utara tidak mengalami pertobatan, melainkan setiap raja yang lahir semuanya jahat di mata Tuhan, maka Tuhan mengirimkan bangsa Assyria untuk menguasai Israel Utara, mengangkut 10 suku tersebut ke wilayah lain, dan mereka hilang dalam sejarah. Hal ini terjadi pada tahun 722 sebelum Masehi. Dalam tahun ke-9 zaman Hosea, maka Raja Asyur merebut Samaria. Ia mengangkut orang-orang Israel ke Asyur ke dalam pembuangan dan menyuruh mereka tinggal di Halah, di tepi sungai Habor, yakni sungai negeri Gozan, dan di kota-kota orang Madai. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka, yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Firaun, Raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah lain, dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel, dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel dalam 2 Raja-Raja 17 ayat 8. Sejak saat itu tidak ada lagi 12 suku Israel, melainkan tersisa suku Yehuda dan Benyamin. Dalam bahasa Ibrani ada kata berikut ini, dapat dibaca sebagai Yehuda atau Yahudi, dan itulah yang kita kenal sebagai suku yang tersisa dari Israel. Masih ada tokoh seperti Paulus yang merupakan orang Benyamin asli, atau Zakaria yang adalah keturunan Lewi. Dalam konteks hari ini, biasanya seseorang yang merupakan keturunan Lewi akan mempunyai nama belakang sebagai Kohen atau Kohanim. Akan tetapi, mereka dikategorikan di bawah nama Yahudi, yaitu suku mayoritas dan representasi dari suku-suku Israel. Orang-orang Yahudi mulai berkumpul di Yerusalem setelah pembuangan di Babel dan Persia, yaitu seperti yang diceritakan dalam kitab Daniel dan Esther. Kemudian, mereka mengalami persekusi di zaman Raja Yunani, yaitu Antiochus, yang merupakan salah satu pewaris kerajaan dari Iskandar Agung, Alexander the Great, dan mengalami penjajahan dan persekusi pada masa Kekaisaran Romawi, yaitu pada masa kepemimpinan Julius Caesar, Augustus, dan Tiberius. Pada masa Kekaisaran Romawi yang dipimpin oleh Augustus, Tuhan Yesus lahir dan dia disalibkan pada masa pemerintahan Tiberius. Yesus dipandang sebagai ancaman terhadap tradisi Yudaistik, serta dihukum mati juga oleh Kekaisaran Romawi karena dipandang sebagai ancaman terhadap kekuatan politik kekaisaran.
Catatan mengenai keberadaan Yesus dan kematiannya dapat dibaca dalam tulisan Tacitus dan Josephus, sumber ekstra biblical dari kedua orang tersebut. Yang satu adalah sejarawan Romawi dan yang satu lagi adalah sejarawan Yahudi. Sama-sama mencatat tentang revolusi yang dilakukan oleh pengikut seseorang yang disebut Yesus, dan akhirnya menjadi suatu kelompok yang sangat besar. Pengikut awal kekristenan adalah orang-orang Yahudi dari seorang zealot seperti Simon Petrus, Yahudi tanda kutip pengkhianat seperti Matius, sampai rabi Yahudi kelas tinggi yaitu Paulus. Paulus adalah murid dari Gamaliel. Einstein, tanda kutip dia adalah Einstein dari guru-guru Yahudi pada masa itu. Lalu Gamaliel adalah murid dari Hillel atau tanda kutip Isaac Newtonnya, dan guru maha besar bagi orang Yahudi. Sampai hari ini semua orang Yahudi mengenal nama Hillel the Elder. Bagi kita orang Kristen, pengenalan akan sejarah orang Yahudi berhenti pada kisah para rasul, yaitu ketika banyak orang Yahudi, Samaria, orang Yunani, dan Romawi mulai percaya kepada Kristus. Dan disitulah munculnya gereja mula-mula. Akan tetapi kita kurang mengetahui apa yang terjadi dengan orang Yahudi yang tidak bergabung dalam sekte yang disebut sebagai Kristen. Seolah-olah di tengah persimpangan jalan dalam sejarah, kita mengikuti catatan perjanjian baru, yaitu perjalanan kehidupan gerejawi, dan kurang mendalami apa yang terjadi dengan orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus. Pada tahun 70, Kaisar Vespasian memerintahkan Jenderal Titus untuk menghancurkan Bait Allah yang dibangun oleh Herodes Agung, Second Temple. Kalangan para imam mazhab Saduki yang merupakan sinkretisme dari tradisi Yudaisme dan Yunani Helenis tidak lagi mempunyai posisi kekuatan untuk bertahan, dan akhirnya mazhab yang tersisa adalah Farisi, yaitu suatu mazhab rabbinik yang terdiri dari para guru-guru keagamaan. Hillel sebetulnya sudah memprediksi bahwa Bait Allah kedua akan dihancurkan, sebagaimana Tuhan Yesus yang menyebutkan bahwa tidak ada satu batu yang akan tersisa dari Bait Allah ini. Ketika beberapa orang berbicara tentang Bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ, akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Lukas 21 ayat yang kelima sampai ke-6. Batu-batu yang tersisa adalah batu-batu raksasa bagian luar yang mengelilingi Bait Allah itu, yang saat ini diketahui sebagai tembok ratapan, tempat paling suci bagi orang Yahudi. Maka dari itu, Hillel meminta beberapa kota untuk memulai membangun sekolah-sekolah Yahudi yang dikenal sebagai yeshiva. Pendidikan Yahudi inilah yang menjadi kekuatan untuk melestarikan identitas Yahudi dari abad ke abad. Semenjak Yerusalem jatuh oleh karena kekaisaran Romawi, orang Yahudi kehilangan tanah asal mereka dan berpencar ke seluruh dunia. Pada umumnya, ada dua kelompok Yahudi yang cukup dominan. Yahudi Askenazi merupakan diaspora Yahudi yang menetap di Eropa Barat. Yahudi Sephardik adalah diaspora Yahudi yang menetap di peradaban Islam atau di luar Eropa Barat. Apabila kita mengambil sudut pandang hidup orang Yahudi, mereka merasa kehidupan yang jauh lebih nyaman di peradaban Islam daripada di peradaban Kristendom di Barat. Saat ini,
kita merasa bahwa kelompok Ismail atau Islam dan Ishak Yahudi sedang bertempur keras di Timur Tengah. Sebab itu, dikarenakan konflik tanah di Israel dan Palestina yang merupakan warisan konflik dari tanah yang dijajah dan dipecahkan oleh kolonialisme Inggris pada tahun 1948. Akan tetapi, sebelum semuanya, orang Yahudi yang tinggal di peradaban Islam mengalami kehidupan yang lebih nyaman. Mereka tentu perlu membayar pajak sebagai kelompok monoteis minoritas, tetapi mereka boleh mempunyai tanah, berdagang, dan bekerja sebagai guru besar di universitas-universitas Islam pada masa itu. Di Eropa Barat, orang Yahudi dikelompokkan sebagai kambing hitam. Seorang bapak gereja, Justin Martyr, pernah memberi sebuah istilah kepada orang Yahudi sebagai pembunuh Yesus atau Jesus Killer, atau pembunuh Tuhan, deicide. Banyak orang Kristen pada masa itu yang menyetujui pandangan ini, sebab mereka memandang kematian Yesus sebagai konsekuensi dari perkataan orang Yahudi sendiri. Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditangguhkan atas kami dan atas anak-anak kami." Matius 27 ayat 25. Lagi pula, ketika kekristenan berkawin, tanda kutip berkawin dengan kekaisaran Romawi pada tahun 313 saat Kaisar Konstantin bermimpi tentang simbol salib, disitulah kekristenan berubah menjadi Kristendom yang melakukan balas dendam terhadap orang Yahudi. Dulu, aku agama sesat menuruti orang Yahudi. Sekarang, aku agama resmi dan mempunyai kekuasaan orang Romawi. Jika kamu Yahudi, pastinya kamu bukan Kristen. Jika aku Kristen, pastinya aku bukan Yahudi. Dari situlah cikal bakal perkembangan rasisme di Eropa Barat. Bagi orang Yahudi, mereka memandang agama Kristen non-Yahudi seperti ajaran agama Samaria, di mana seseorang menyembah kepada Tuhan dan kepada berhala yang namanya adalah Yesua atau Yesus. Ada juga sebutan lain bagi orang Kristen. Bagi orang Yahudi, Herodes adalah keturunan Edom, dan Herodes didukung oleh kekaisaran Romawi. Maka dari itu, orang Kristen juga dipandang sebagai tanda kutip Edom menurut tradisi Yudaistik, karena orang Kristen mendapatkan dukungan kekaisaran Romawi Kristen atau Holy Roman Empire, yang kemudian menjadi kelompok yang menjajah dan menguasai orang Yahudi. Singkat cerita, perjalanan hidup orang Yahudi semakin dipersulit di Eropa Barat. Gereja Katolik Roma melakukan inkuisisi dan konversi paksa orang Yahudi. Muncullah istilah ghetto yang merupakan kecamatan orang Yahudi. Mereka dipisahkan dari masyarakat pada umumnya. Martin Luther juga bersikap antisemitik terhadap orang Yahudi ketika dia gagal menariknya untuk masuk ke dalam agama Kristen Protestan, sehingga dia menulis sebuah traktat, The Jews and Their Lies. Dalam teologi kekristenan juga muncul sebuah istilah replacement theology, di mana perjanjian baru sudah menggantikan perjanjian lama. Yesus menggantikan hukum Musa, anugerah menggantikan hukum, gereja menggantikan bait Allah, dan apa yang merupakan perjanjian lama sudah direvisi dan di-override oleh perjanjian baru. Tuhan sudah membuang orang Yahudi dan Tuhan memberkati orang Kristen. Kira-kira seperti demikian. Sampai hari ini, menariknya, cukup banyak teologi dalam tradisi Kristen yang kental dengan nuansa replacement teologi. Orang Kristen juga lebih tertarik untuk mendalami perjanjian baru ketimbang perjanjian lama, sehingga
Hal-hal seperti ini yang menyebabkan kesulitan untuk melakukan penginjilan kepada orang Yahudi. Jika orang Yahudi sudah digantikan dan dibuang Tuhan, lantas apa alasannya aku harus menginjili mereka? Menjadi orang Kristen pada zaman itu juga sangat dikuasai di bawah otoritarianisme gereja dan negara. Bagi banyak orang Kristen pada masa itu, mereka cenderung berpikir secara sentimental dan irasional. Dasar untuk membangun identitas sebagai orang Kristen bukan lagi terletak pada Injil dan pengenalan akan Kristus, melainkan digerakkan oleh oposisi terhadap orang Yahudi yang dipandang sebagai kelompok barbar atau satanik. Pada masa gereja mula-mula dan abad pertengahan, menjadi Kristen adalah menjadi anti-Yahudi. Kewarganegaraan sebagai anggota Kekaisaran Romawi Kristendom atau Katolik Roma adalah untuk tidak menerima ajaran Yudaistik maupun kelompoknya. Cara berpikir yang penuh tahayul inilah yang menyebabkan orang Kristen pada abad pertengahan menjadi terikat pada karikatur orang Yahudi yang tidak tepat. Jemaat gereja pada zaman itu percaya bahwa Yesus bukanlah orang Yahudi, melainkan Kaisar Italia seperti yang dicuplikan oleh sistem kepausan. Ditambah pula karena orang Yahudi sangat mengalami diskriminasi, mereka tidak boleh memiliki tanah atau bekerja, maka mereka harus bekerja pada sektor perbankan atau finansial sebagai peminjam uang dengan bunga yang besar agar dapat bertahan hidup. Bahkan sampai masuk ke dalam sastra, sampai masuk ke dalam dunia sastra. William Shakespeare menggambarkan orang Yahudi sebagai bankir atau banker yang kejam. Di dunia sastra Eropa Barat, hal-hal seperti itu muncul dan melukiskan orang Yahudi sebagai kelompok yang jahat. Dalam video berikutnya, kami akan melanjutkan mengenai hubungan antara orang Kristen dan orang Yahudi, lalu negara Israel dan Zionisme, dan ditutup dengan pembahasan siapakah orang Israel yang sesungguhnya. Silakan menunggu video lanjutannya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.